Selamat datang kembali di channel YouTube Permata Info. Di video kali ini kita akan membahas seputar teknologi yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi jika manusia punah. Karena apa yang akan kamu dengar ini mungkin terdengar seperti fiksi, tapi sepenuhnya nyata. Bayangkan, 100.000 tahun dari sekarang, bumi sunyi total, tidak ada manusia, tidak ada kota, tidak ada peradaban yang tersisa. Namun, jauh di dalam tanah, sebuah benda buatan kita masih berdetak pelan, seolah waktu belum berhenti. Dan di luar angkasa, sebuah pesan misterius terus melaju tanpa arah, membawa suara manusia yang sudah lama punah. Lebih aneh lagi, teknologi ini tidak hanya bertahan, tapi seolah menjadi saksi terakhir bahwa kita pernah ada. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah manusia akan hilang, tapi ketika itu terjadi, teknologi mana yang akan tetap hidup dan rahasia apa yang akan mereka ungkap tentang kita. Manusia, secara sadar maupun tidak, telah menciptakan teknologi yang dirancang untuk bertahan jauh melampaui umur kita sendiri. Salah satu contoh paling nyata ada di luar angkasa, yaitu Voyager 1 dan Voyager 2. Diluncurkan pada tahun 77, kedua wahana ini sekarang berada di luar tata surya dan terus bergerak menjauh dari bumi. Yang membuatnya luar biasa bukan hanya jaraknya, tetapi isi yang mereka bawa, yaitu Golden Record. Sebuah piringan berisi suara manusia, musik dari berbagai budaya, dan pesan dalam puluhan bahasa. Jika suatu hari manusia punah, Voyager akan tetap melayang di ruang hampa selama miliaran tahun tanpa gangguan cuaca, tanpa korosi, dan tanpa waktu yang benar-benar menghancurkannya. Artinya, bisa saja suatu hari makhluk lain menemukan Voyager dan mengenal manusia bukan dari sejarah, tetapi dari rekaman yang kita tinggalkan di sana. Di bumi sendiri, manusia juga berlomba menciptakan penyimpanan data yang bisa bertahan sangat lama. Salah satu contohnya adalah M-Disk, sebuah teknologi penyimpanan yang menggunakan material seperti batu untuk menyimpan data, bukan lapisan organik seperti CD biasa. Dalam pengujian, M-Disk mampu bertahan hingga lebih dari 1.000 tahun tanpa kerusakan signifikan. Namun, teknologi ini masih kalah jauh dibandingkan eksperimen terbaru, yaitu penyimpanan data dalam DNA sintetis. Para ilmuwan menemukan bahwa DNA adalah media penyimpanan paling padat dan tahan lama di dunia. Pada tahun 2017, para peneliti berhasil mengubah file digital, termasuk film pendek dan sistem operasi, menjadi kode DNA dan menyimpannya dalam bentuk biologis. Jika disimpan dalam kondisi yang tepat, DNA ini bisa bertahan puluhan ribu tahun. Bayangkan, jika suatu hari peradaban manusia hilang, lalu makhluk masa depan menemukan tabung kecil berisi DNA, dan di dalamnya terdapat seluruh pengetahuan kita. Itu bukan lagi sekadar penyimpanan data, tapi seperti kapsul waktu biologis. Namun, tidak semua teknologi yang bertahan lama adalah sesuatu yang kita banggakan. Ada juga yang justru menjadi warisan berbahaya, seperti limbah nuklir. Beberapa jenis limbah radioaktif memiliki waktu paruh hingga ratusan ribu tahun. Artinya, zat tersebut tetap berbahaya jauh setelah manusia yang menciptakannya sudah tidak ada. Salah satu contoh nyata adalah fasilitas Onkalo di Finlandia yang dirancang untuk menyimpan limbah nuklir selama 100.000 tahun ke depan. Tantangan terbesar bukan hanya menyimpannya, tetapi bagaimana memperingatkan generasi masa depan. Karena siapa yang bisa menjamin bahwa manusia di masa depan masih menggunakan bahasa yang sama? Untuk itu, para ilmuwan merancang simbol visual yang menyeramkan, seperti lanskap tajam dan bentuk-bentuk aneh, yang secara psikologis memberi sinyal bahwa tempat itu tidak aman. Ini adalah salah satu contoh paling nyata bahwa teknologi bisa bertahan lebih lama dari manusia, bahkan membawa risiko yang tidak bisa kita kendalikan lagi.
Sekarang masuk ke skenario yang lebih modern dan mungkin lebih mengganggu. Di era digital saat ini, kita telah menciptakan sistem yang mampu berjalan tanpa intervensi manusia secara langsung, seperti kecerdasan buatan dan algoritma otomatis. Contoh nyata pernah terjadi dalam dunia keuangan, yaitu peristiwa flash crash di mana algoritma trading otomatis saling bereaksi dalam hitungan detik dan menyebabkan pasar saham jatuh drastis tanpa kendali manusia. Ini membuktikan bahwa ada sistem yang bisa beroperasi sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan bahkan menciptakan dampak besar tanpa campur tangan kita. Jika manusia tiba-tiba menghilang, beberapa server mungkin masih akan berjalan selama ada sumber energi, dan sistem otomatis bisa terus memproses data untuk sementara waktu. Dalam skenario ini, teknologi tidak hanya bertahan, tetapi juga beraktivitas tanpa penciptanya, seperti bayangan digital dari peradaban yang telah hilang. Selain itu, manusia juga sengaja menciptakan teknologi yang dirancang untuk menjadi simbol jangka panjang. Salah satunya adalah Long Now Clock, sebuah jam mekanis raksasa yang dirancang untuk berdetak selama 10.000 tahun. Jam ini dibuat dengan tujuan sederhana, namun dalam, yaitu mengingatkan manusia untuk berpikir dalam skala waktu yang sangat panjang. Selain itu, di berbagai belahan dunia, manusia juga mengubur kapsul waktu yang berisi benda-benda sehari-hari, surat, foto, dan artefak budaya. Kapsul ini bukan sekadar benda, tetapi pesan emosional yang mengatakan bahwa kita pernah hidup, pernah menciptakan sesuatu, dan pernah meninggalkan jejak di dunia ini. Semua contoh ini mengarah pada satu kesimpulan yang jauh lebih dalam. Teknologi bukan sekadar alat bantu manusia, tetapi telah berubah menjadi perpanjangan eksistensi kita. Sebuah warisan yang bisa melampaui umur biologis manusia itu sendiri. Voyager yang terus melaju di ruang hampa bukan hanya mesin, melainkan kapsul identitas yang membawa suara, emosi, dan budaya manusia melintasi waktu yang hampir tak terbatas. Sementara itu, penyimpanan data dalam DNA menunjukkan bahwa kita tidak hanya ingin menyimpan informasi, tetapi juga berusaha mengabadikan pengetahuan dalam bentuk paling dasar dari kehidupan itu sendiri. Ini bukan lagi soal teknologi, tapi tentang bagaimana manusia mencoba melawan keterbatasan waktu. Di sisi lain, limbah nuklir memberikan perspektif yang lebih gelap. Ia adalah bukti bahwa tidak semua warisan teknologi membawa kebanggaan. Beberapa justru menjadi beban yang harus ditanggung oleh masa depan, yang bahkan belum tentu memahami asal-usulnya. Kita menciptakan sesuatu yang tetap aktif dan berbahaya selama ratusan ribu tahun, jauh melampaui umur peradaban manapun yang pernah ada dalam sejarah. Artinya, tanpa kita sadari, manusia telah menciptakan jejak yang tidak hanya bertahan lama, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak bisa kita kontrol. Lebih jauh lagi, teknologi yang kita tinggalkan sebenarnya membentuk narasi tentang siapa kita sebagai spesies. Jika suatu hari ada peradaban lain yang menemukan Voyager, mereka mungkin melihat manusia sebagai makhluk yang penuh rasa ingin tahu dan ingin berkomunikasi. Jika yang ditemukan adalah arsip DNA, kita akan terlihat sebagai spesies yang sangat cerdas dan terobsesi dengan pengetahuan. Namun, jika yang pertama kali ditemukan adalah limbah nuklir, kita mungkin akan dianggap sebagai makhluk yang canggih, tapi ceroboh dan berbahaya. Dengan kata lain, teknologi tidak hanya bertahan lebih lama dari manusia, tetapi juga menjadi cerita terakhir yang kita tinggalkan. Sebuah representasi diam tentang peradaban kita. Dan disinilah letak ironi terbesar. Manusia selalu berusaha meninggalkan jejak agar tidak dilupakan. Tetapi kita tidak pernah benar-benar tahu jejak mana yang akan bertahan paling lama dan bagaimana jejak itu akan ditafsirkan. Bisa jadi, hal-hal yang kita anggap paling penting hari ini justru hilang tanpa bekas. Sementara hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan seperti limbah atau sistem otomatis justru menjadi peninggalan utama kita. Pada akhirnya, teknologi bukan hanya tentang masa kini atau kemajuan,
tetapi juga tentang bagaimana masa depan tanpa kehadiran kita akan memahami arti menjadi manusia. Jadi sekarang pertanyaannya berubah. Bukan lagi apakah teknologi bisa bertahan lebih lama dari manusia, tetapi jika suatu hari teknologi kita ditemukan oleh makhluk lain atau generasi masa depan, apa yang akan mereka pikirkan tentang kita? Apakah mereka akan melihat kita sebagai peradaban cerdas atau justru sebagai spesies yang meninggalkan masalah yang tidak pernah terselesaikan? Kalau kamu suka pembahasan seperti ini tentang teknologi, masa depan, dan fakta mengejutkan yang jarang dibahas, pastikan kamu tekan tombol subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita akan terus mengupas sisi tersembunyi dari dunia yang kita tinggali hari ini. Dan tulis di kolom komentar, menurut kamu, teknologi mana yang paling mungkin bertahan paling lama setelah manusia punah?